Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nila Munana Maksamina dengan NIM 2030110041 akan mempresentasikan makalah saya berupa PowerPoint dengan tema Histori Nuzulul Quran. Saya membuat media video atau penyampaian seperti ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu 2020 dengan dosen pembimbing Ibu Meta. Sekarang saya akan membahas mengenai histori nuzulul Quran. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yaitu adalah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk agar manusia itu dijauhkan dari kesesatan dan dijadikan sumber hukum utama bagi umat Islam dan menjadi penyelamat dunia akhirat bagi umat manusia. Sebagian besar Al-Quran itu diturunkan untuk tujuan umum, tetapi kehidupan para sahabat dan Rasulullah telah mengalami berbagai peristiwa yang membuat turunnya ayat Al-Quran untuk memperjelas hukum Allah. Banyak sekali alat bantu untuk memahami ayat Al-Quran ataupun rangkai yang susunan ayat Al-Quran. Contohnya, ilmu nahwu sorof. Menurut para ulama, bahwa Al-Quran diturunkan dengan dua cara. Yang pertama, diturunkan secara langsung dan mayoritas Al-Quran. Kedua, diturunkan setelah ada terjadi sesuatu peristiwa atau permintaan yang diiringi turunnya wahyu, yaitu selama 13 tahun. Dan di bagian kedua inilah saya akan memaparkan penjelasan tentang sebab terjadinya turunnya Al-Quran. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan masalahnya pemaknaan nuzul Al-Quran. Yang kedua, cara turunnya Al-Quran. Yang ketiga, cara Nabi menerima wahyu. Yang keempat adalah definisi asbabun nuzul. Yang kelima, kedudukan pentingnya asbabun nuzul. Yang keenam, yaitu cara mengetahui asbabun nuzul. Tujuan penulisannya yaitu ingin mengetahui apa itu nuzulul Quran, ingin mengetahui cara turunnya Al-Quran, ingin mengetahui cara Nabi menerima wahyu, ingin mengetahui definisi asbabun nuzul, ingin mengetahui kedudukan dan pentingnya asbabun nuzul. Yang terakhir, ingin tahu cara bagaimana asbabun nuzul. Selanjutnya, langsung kepada pembahasan. Pemaknaan nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran yang pertama kali bisa diperingati atau diperingati oleh umat Islam yang biasanya disebut nuzulul Quran pada setiap tanggal 17 Ramadan. Dan para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi atau menafsirkan atau mendefinisikan nuzulul Quran tersebut. Yang pertama, pendapat pertama menetapkan bahwa yang diturunkan itu lafaz dan makna. Jibril menghafal Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, kemudian menurunkannya. Yang kedua, pendapat kedua menetapkan bahwa Jibril menurunkan maknanya saja. Rasul hanya memahami makna-makna itu, kemudian beliau mentakbirkan dalam berbahasa Arab. Yang ketiga, menetapkan bahwa Jibril menerima makna, kemudian Jibril mentakbirkannya dengan bahasa, dan ada pendapat lain bahwa diisi langit membaca Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Lafaz Jibril itulah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah tata cara turunnya Al-Quran.
kita sebagai umat Islam pastilah tahu bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Nah, menurut para alim ulama Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu melalui 3 tahapan. Yang pertama, menurut alim ulama, yang pertama itu pertama kali Al-Quran diturunkan di Lauhil Mahfud. Yang kedua, diturunkan di Bait Al-Izzah atau di langit dunia. Yang ketiga, baru Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluan yang ada dan kasus-kasus yang dialami Nabi Muhammad dan kaum muslim pada saat itu. Nah, di dalam firman Allah ataupun Al-Quran juga pun dijelaskan. Tadi kan menurut alim ulama. Nah, sekarang menurut pendapatnya yang sahih, menurut firman Allah atau menurut kalam Allah, yaitu firman Allah atau Al-Quran pertama kali itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan sesudah itu surah Al-Mudaththir, tepatnya ketika Nabi Muhammad sedang berada di tempat Khadijah, istri pertamanya, sehabis pulang dari Gua Hira. Nah, setelah itu ayat Al-Quran itu terputus untuk beberapa waktu lamanya. Nah, waktu masa-masa itu disebut masa Fatrat Al-Wahyi, dan masa itu berhubung beberapa saat. Ada yang mengatakan 2-5 tahun, ada juga yang mengatakan 3 tahun. Dan pada ayat yang terakhir pada Nabi Muhammad itu adalah surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya pada hari ini telah kami sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku padamu, dan aku rela Islam adalah agama untukmu. Selanjutnya yaitu cara Nabi menerima wahyu. Nah, di dalam cara Nabi menerima wahyu itu ada 2 cara. Yang pertama apa caranya? Yang pertama itu melalui malaikat Jibril. Nah, bagaimana itu prosesnya melalui malaikat Jibril? Yaitu malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dengan 2 cara. Yang pertama, langsung menampakkan wujudnya. Ini terjadi ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu, yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan yang kedua, malaikat Jibril itu menyamar sebagai seorang lelaki yang berjubah putih. Misalnya, hal itu terjadi karena saat ketika Nabi menerima wahyu iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Nah, cara yang kedua adalah tanpa perantara langsung. Nah, ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yaitu permulaan wahyu yang datang pada Rasul Allah adalah berupa mimpi yang benar dalam tidurnya, dan tidaklah beliau melihat sesuatu mimpi dalam tidurnya, melainkan mimpi itu datang seperti halnya rekahan cahaya subuh. Jadi Nabi menerima wahyu itu ada 2, melalui malaikat Jibril secara langsung, dan yang kedua itu melalui tidak langsung atau melalui perantara dari Aisyah. Nah, selanjutnya definisi asbabun nuzul. Kita pasti tahu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab kayak asbabun nuzul Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, apa sih asbabun nuzul itu? Nah, asbabun nuzul secara etimologi terdiri dari 2 kata, asbab dan an-nuzul. Asbab itu bisa berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, atau tali tambang, dan tiap tali yang kamu turunkan dari atas. Sedangkan an-nuzul artinya adalah menempati tempat mereka. Nah, secara terminologi atau secara istilah, menurut Az-Zakoni dalam bukunya Manahil Al-Urfan fi Ulumul Quran, adalah sesuatu yang menyebabkan beberapa ayat itu diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab pada masa terjadinya sebab itu. Itu adalah definisi asbabun nuzul secara bahasa dan secara istilah. Nah, sekarang ada kedudukan dan pentingnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu memiliki kedudukan dan memiliki peran penting
kita sebagai umat Islam. Karena asbabun nuzul itu ada yang berbeda-beda, ada yang banyak asbabun nuzul dalam satu ayat, ada juga yang asbabun nuzul itu banyak ayat. Nah, kenapa kedudukan asbabun nuzul itu sangatlah penting dalam memahami suatu ayat? Dari Ibnu Daqiq mengatakan bahwa menjelaskan asbabun nuzul adalah cara untuk memahami ayat Al-Quran. Dengan kita tahu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, maka bisa memudahkan kita untuk mengetahui akan memahami ayat Al-Quran tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa mengetahui sebab nuzul salah satu cara untuk memahami ayat Al-Quran, karena mengetahui asbab akan menghasilkan musabab. Nah, menurut Az-Zakoni pun juga menjelaskan bahwa faidah itu kayak manfaat, kemaslahatan mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Nah, jika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, itu bisa membantu kita untuk lebih bisa memperdalam makna-makna dari Al-Quran tersebut, pengkhususan hukum dengan sebab, untuk mengetahui ayat itu turun untuk siapa, sehingga tidak terjadi keraguan yang akan mengakibatkan tuduhan bagi orang yang tidak bersalah. Bisa mengetahui ini untuk siapa, biasanya kan ya ayuhan nasu, itu kan dikhususkan ya ayuhan nas, wahai manusia, atau apalagi nanti itu bisa jika kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita bisa bisa paham dan bisa lebih memperdalam makna-makna dari Al-Quran tersebut. Yang terakhir, sebagai pemudah hafalan, pemahaman, dan pengukuhan wahyu dalam setiap benak orang yang mendengarkannya. Nah, selanjutnya yaitu cara mengetahui asbabun nuzul. Namanya asbabun nuzul itu kita pasti akan belajar mengenai tentang bagaimana sih mengetahui asbabun nuzul itu. Nah, para ulama Al-Wahidi mengatakan bahwa jangan mengatakan bahwa jangan bicara tentang asbabun nuzul kecuali dengan riwayat yang jelas atau mendengar dari orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Jadi menurut pesan dari Al-Wahidi ini, kita jangan begitu mudahnya untuk mengatakan asbabun nuzul, karena menentukan asbabun nuzul itu tidaklah mudah. Jadi Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda, berhati-hatilah bicara. Nah, berhati-hatilah bicara kecuali apa yang telah kalian ketahui. Maka barang siapa yang berdusta atasku, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk dan neraka. Dan barang siapa yang berdusta atas Al-Quran tanpa mempunyai pengetahuan, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk dari api neraka. Riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, dan At-Tabrani. Nah, dari situ kan jelas bahwa mengetahui asbabun nuzul itu bisa dari hadis sahih maupun mursal, dengan syarat sanadnya harus sahih dan dikuatkan dengan hadis mursal lainnya yang diriwayatkan oleh para sahabat atau tabi'in. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kesulitan dalam menentukan asbabun nuzul. Karena saat kita menentukan asbabun nuzul itu tidaklah mudah, perlu adanya syarat-syarat ataupun tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, para sahabat atau tabi'in dalam menyebutkan suatu riwayat tidak dijelaskan dengan tegas tentang ayat tersebut berkaitan dengan asbabun nuzul suatu ayat, dan setelah diteliti ayat tersebut memiliki asbabun nuzul. Yang kedua, sahabat tabi'in dalam menjelaskan sesuatu hukum dengan disertai ayat tersebut, lalu mereka menyatakan ayat tersebut berkaitan dengan kasus ini. Pernyataan sahabat tadi terkesan pertama kali bahwa riwayat tersebut merupakan asbabun nuzulnya. Bisa juga rujukan tadi hanya sebatas kutipan para sahabat. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kesulitan.
Maka para ulama memberikan kriteria tertentu pada hadis yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam riwayat asbabun nuzul. Kriteria ini meliputi hadisnya yang marfu dan sanad matanya yang sahih. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai hakikat atau mengenai histori nuzulul Quran itu seperti apa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari tutur kata saya sebagai manusia biasa, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.